memperingati hari kepenuhan Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, pada waktu itu dia datang di Sungai Yordan. Di situ Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ada di situ dibaptis semua. Tuhan Yesus datang, suruh kepada Yohanes Pembaptis, saya juga kamu baptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, wah, saya tidak layak untuk membaptis kamu. Jangan bilang membaptis, membuka tali kasut pun saya tidak layak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, sudahlah kamu baptis sama saya untuk menggenapkan kebenaran firman Tuhan. Memang Tuhan Yesus yang menyuruh, ya, Allah yang menyuruh Tuhan Yesus untuk datang ke situ dan dibaptis. Untuk menggenapkan kebenaran firman Tuhan. Menggenapkan firman Tuhan. Nah, di situ Yohanes Pembaptis mau mendengar dan membaptiskan dia. Sesudah dibaptis, waktu dimasukkan di Sungai Yordan, pada waktu itu dan Tuhan Yesus keluar dari air. Ada kata-kata dari atas mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan? Karena waktu itu Tuhan Yesus, dia hanya menjadi contoh, menjadi teladan, dia bukan dosa. Tetapi arti daripada baptisan itu ditenggelamkan. Manusia kita lama itu dikuburkan semua. Dan sesudah dikuburkan bangkit semua, Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Dan hidup kita berkenan dan Tuhan katakan, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kalau dosa-dosa kita mau buang semuanya, itu berarti hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan. Nah, di situ Bapak Ibu apa yang terjadi pada waktu dia dibaptis? Ada roh Tuhan turun kepadanya. Dan burung merpati singgah di atas pundaknya. Burung merpati menceritakan Roh Kudus singgah di atas pundaknya. Sesudah itu selesai baptis, Tuhan Yesus langsung pergi. Pergi dan kita melihat dia harus mengalami banyak sekali tantangan. Tantangan apa yang dia alami? Ya, satu, dia harus masuk di padang gurun. Selama 40 hari, 40 malam dia ada di padang gurun. Di situ dia diizinkan, dicobai. Ya, dicoba. Tuhan Yesus tidak pernah mencobai, tetapi diizinkan. Iblis itu mengaum-ngaum mencoba dia. Tapi karena Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu menghadapi tantangan-tantangan. Selama 40 hari dia berkemenangan, dia turun ke Galilea. Selesai di Galilea, dia mulai dengan penuh kuasa dia menangkan jiwa-jiwa. Ada orang yang sedang menjala ikan, ya. Di situ kita melihat dia menginjili, dia katakan ikutlah aku. Siapa yang menjala ikan? Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka dia panggil semua karena penuh dengan kuasa. Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Semua mereka ikut. Di dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berkemenangan. Berkemenangan sampai di mana? Di Golgota. Ya, selesai. Dia katakan sudah selesai, berkemenangan. Nah, menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia berkemenangan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga harus berkemenangan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Percaya kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya pasti kita berkemenangan. Satu, cerita tentang Tuhan Yesus. Kita boleh cerita lagi sekarang tentang murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, di situ hari waktu Tuhan Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Selama 40 hari dia menampakkan diri. Sesudah menampakkan diri, Bapak Ibu, Tuhan Yesus terangkat. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada waktu dia naik di atas, tapi dia janji. Dia berjanji. Aku akan utuskan Roh Kudus datang. Ya, sekarang dia naik.
pada waktu naik ke surga, murid-murid di dalam Yohanes 14 ayat 1, murid-murid gelisah. Gelisah, takut. Dia gelisah dan dia takut. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu gelisah, janganlah kamu takut. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada saya, kepadaku. Percaya, kita harus suruh. Dan pada waktu itu Roh Kudus datang dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem, kamu tunggu. Dan pada waktu itu, waktu hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, Pentakosta. Di situ Bapak Ibu mereka tunggu. Mereka beribadah seperti hari ini kita beribadah. Sedang beribadah, tiba-tiba di dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 apa yang terjadi? Tiupan dari surga itu datang. Ya, hembusan yang begitu luar biasa. Di dalam kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, coba kita lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjut. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayatnya yang keempat, apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa mengatakannya? Disitulah kita melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai pergi pelayanan. Nah, disitulah kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada murid-murid Tuhan, Petrus, Yohanes, Yakobus, 11 murid. Yudas tidak ikut termasuk karena dia sudah disingkirkan. Ada 11 murid, mereka pergi pelayanan. Waktu pergi pelayanan, masuk di dalam pelayanan, rumah demi rumah mereka masuk, gereja demi gereja, rumah ibadah demi rumah ibadah mereka masuk. Di depan rumah ibadah ada orang-orang yang lumpuh. Lumpuh mulai dari apa? Mulai dari lahir. Mereka diusung oleh orang, bawa ke gerbang indah untuk apa? Minta sedekah. Waktu minta sedekah, datang dipikir Petrus, Yohanes, Yakobus mereka mau kasih mereka. Tapi mereka katakan, emas dan perak aku tidak punya. Tidak punya, yang saya hanya punya Tuhan Yesus. Bangunlah kamu. Saat itu terjadi mujizat, karena ada Roh Kudus. Ya, maka itu kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada sore hari ini. Ya, tadi pagi banyak yang datang, tapi sore hari ini ya sudah penuh Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus yang ada kepada kita jangan kita abaikan. Jangan kita tukar dengan roh yang lain. Piaralah Roh Kudus ini ada. Sehingga kalau kita bisa piara Roh Kudus ini ada, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi pagi Tuhan izinkan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita melihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Matius 6 ayat ke-25 tentang hal kekhawatiran. Banyak ya, sekarang orang itu hidup penuh dengan kekhawatiran. Dalam keadaan ekonomi seperti begini, seperti kesehatan seperti ini, sumber daya manusia seperti ini, bagaimana? Semua pada takut, pada bingung, pada gelisah, khawatir. Sehingga banyak orang sudah tidak bisa tidur karena memikir ke depan bagaimana. Tetapi Tuhan Yesus ada berbicara kepada kita pada sore hari ini. Dia katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang kita dengar. Saya merenung-renungkan, Tuhan, saya sudah sampaikan pagi hari. Untuk apa lagi Engkau suruh saya sampaikan pada sore hari tentang hal kekhawatiran. Tetapi karena Tuhan yang suruh, saya tidak bisa melawan. Saya harus taat apa yang disuruhkan dan saya harus sampaikan, karena saya tahu ini sangat penting. Dan firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan. Saya bilang, Tuhan, biasanya jemaat kita kalau datang pagi, sore datang. Tapi kok hari ini mereka sudah datang pagi, sore tidak datang. Mungkin sudah pergi luar kota, jalan-jalan kayak karena hari libur dan lain-lain. Tapi biasanya tidak begini. Tapi karena saya tahu mereka tidak hadir karena ada yang sakit dan lain-lain segala. Biasanya mereka pasti hadir. Tapi karena ada yang sakit, ada yang tugas keluar kota. Tadi pagi lapor sama saya, Pak, sore saya tidak bisa datang karena kami ada tugas di luar kota dalam pekerjaan dan lain-lain. Oke, silakan. Tapi kenapa Tuhan Engkau suruh sama saya untuk menyampaikan hal kekhawatiran? Tapi karena Tuhan yang suruh, Dia tahu anak-anak yang datang pada sore hari ini mungkin ada kekhawatiran. Saya juga mengalami persoalan. Kalau orang mengalami persoalan, masalah, pasti khawatir. Bagaimana hari besok, bagaimana masa depan saya, bagaimana bla 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 bla. Ya, kamu khawatir, jangan kamu takut. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Tentang apa? Ke depan ini. Tangkap baik-baik. Ya, Tuhan pesan. Kita yang ada sore hari ini. Jangan kita takut, Tuhan bilang. Yang berbicara ini bukan Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Untuk supaya kita tidak khawatir, hari ini semua umat memperingati hari kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita ini masih ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, masalah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya. Kekhawatiran, ketakutan, kebingungan tidak ada. Karena Tuhan tidak menjanjikan kepada kita roh kecelakaan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, coba lihat. Karena Tuhan tidak menjanjikan kepada kita roh kecelakaan, tetapi apa yang dijadikan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya. Dan dikatakan sini, ya, mengenai kamu, demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pegang dulu.
Tuhan tidak punya rencana kecelakaan. Ya, kalau kita berbuat dosa, pasti Tuhan lepas. Pagarnya diangkat. Iblis izinkan masuk, mengizinkan kita mengalami kecelakaan. Tapi kalau kita ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup cocok dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan tidak punya rencana roh kecelakaan sama kita. Dia punya rencana apa? Damai sejahtera. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu waktu mengalami persoalan, masalah, apakah masih ada damai atau yang ada gelisah melulu, susah, pusing, bingung, stres? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang mendengar ini berkata, enak Bapak Pendeta ngomong, coba Bapak Pendeta rasani dulu. Bagaimana kalau kita susah? Sorry Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya jadi pengusaha. Ya, saya jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha dari tahun 76, saya sudah bekerja. Ya, saya kerja perkapalan, kerja kapal, saya kerja hasil bumi, saya kerja banyak barang-barang yang saya kerja, saya pegang distributor, saya kerja alat berat dan macam-macam. Ya, tapi satu saat tahun 96 atau 97, Tuhan izinkan saya celaka. Bukan celaka jatuh, tidak. Celaka dalam ekonomi. Ekonominya habis. Bagaimana? Saya memikirkan bagaimana anak saya ke depan. Waktu itu yang perempuan ini masih baru lahir. Yang satu laki tadi yang main keyboard ini, ya yang ini yang pakai jas, ya, itu baru umur 10. Bagaimana? Saya mengalami kesusahan demi kesusahan. Rumah saya diambil bank. Semua saya dikejar oleh debt collector dan lain. Sudahlah, saya sudah kembali semua seperti itu. Takut. Bingung. Pernah pada waktu itu saya membawa mobil saya karena saya belum bisa bayar, dikejar debt collector, ditangkap sama saya, ditarik sama saya. Ya, kebanyakan mohon maaf. Ya, yang datang debt collector itu yaitu orang-orang dari sana pula. Tapi untung dari sana pula dia datang, saya tanya itu bapak tua yang ada. Ini bapak yang punya pangkat, cuma dia sudah pensiun, dia begini. Dulu masih muda. Kamu kenal ini? Itu kamu jangan bicara sembarang. Itu opung kita. Kau tanya sama dia. Ya. Banyak saya menghadapi. Kejar demi kejar. Karena hutang, pergi hutang dan lain-lain. Orang kan jadi pengusaha kan pasti berhutang. Ya. Jadi tidak ada damai hidup itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik. Saya sampai takut, bagaimana hari depan saya, bagaimana saya ini, bagaimana saya ini. Bahkan anak saya masih kecil, minum susu, uang mau beli susu tidak ada uang. Tapi harus dia minum susu. Mamanya ngomong, ya mau beli susu tidak ada uang. Bagaimana? Susah. Saya bilang sudah kalau tidak ada uang untuk beli susu, kasih minum air beras saja. Sudah, tapi namanya mama berusaha agar supaya anaknya harus minum susu. Mau sekolah, masuk TK hanya bayar 750.000 saja. Yang biasanya pegang uang berpuluh-puluh juta, ratus juta, miliaran. Mau bayar 750.000 saja. Tidak punya uang. Tapi karena kepala sekolah tahu bahwa ini anaknya pendeta, sudah oke, tinggal satu. Bingung kita, cuma mau masukkan anak pergi. Bingung, mau dapat uang sekolah dari mana. Tapi kepala sekolah bilang, oh anak pendeta, kamu bisa nyanyi. Oh bisa, saya ingat. Nyanyi ayo, dia nyanyi. Besarkan nama Tuhan. Nyanyi macam gitu. Oke, masuk. Gak apa-apa. 750.000 dicicil sesukanya. Nah itu caranya Tuhan. Penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kebingungan. Apalagi untuk makan.
Orang bilang madesu, masa depan suram. Saya tidak tahu kenapa Tuhan. Kau sudah izinkan saya khotbah tadi pagi, kan sudah. Ya kan? Sudah, kau sudah izinkan sama saya khotbah pagi, sudah. Saya mau duduk dulu, saya mau dengar lagi. Apa khotbah yang dari luar lagi yang mau disampaikan. Jemaat-jemaat yang akan, ya hamba Tuhan yang sampaikan. Saya butuh juga dengar firman Tuhan. Selamat sore, ya mari. Saya butuh. Tapi Tuhan bilang engkau sampaikan. Loh, sampaikan tentang apa? Hal kekhawatiran ini. Jadi sekarang saya nurut. Apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, saya sampaikan. Maka itu saya bilang, Tuhan itu baik ya. Dikatakan di dalam ayat ya ke 32. Coba keluar ayat 32. Ayat 32 Matius 6. Dia katakan di sini ayatnya ke 32. Tolong agak cepat sedikit. Ya, ayat 32, Matius 6 ayatnya yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga, ya, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Bapa di surga sekarang, dia ada di surga. Kita ada di bumi. Dia tahu apa yang menjadi persoalan masalah kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu. Cuma kita ini hanya tunggu waktu saja, berharap sama Tuhan, jaga hidup. Jaga ini hidup. Ya. Saya senantiasa menekankan kepada jemaat. Jemaat, kamu sudah ikut Tuhan. Ya, sudah percaya Tuhan, Tuhan bilang tinggalkan kehidupanmu yang lama. Sebab yang baru sudah ada. Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Artinya itu yang lama, yang jelek-jelek itu buang. Yang baru itu kita ambil seperti Tuhan Yesus. Saya percaya kalau sudah tinggalkan manusia yang lama, yang baru sudah ada, saya percaya. Kita datang memohon kepada Tuhan itu pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Maka itu dia katakan semua itu Bapamu di surga tahu. Oh Tuhan, engkau suruh sama saya doa dobel sore hari ini untuk berikan kekuatan kepada anak-anak saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya persoalan masalah. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Tuhan kasih tahu kepada anak-anakku yang ada ini. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Kamu lihat Tuhan bilang, burung di udara tidak menabur dan tidak menuai. Aku pelihara, masa kamu? Saya itu dulu pada waktu saya susah, rumah sudah tidak ada. Waduh, bank ambil semua. Bagaimana ini Tuhan? Mau makan hari ini, saya tanya kepada istri saya, ada uang berapa di sini? Ya, dia hanya kasih tunjuk 5.000. Saya ambil uang 5.000, saya tumpang tangan, saya lewati karena Tuhan katakan hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan. Tapi habis doa 5.000 dia masih tetap 5.000. Tetapi saya bisa jalankan hari lepas hari, saya bisa jalankan. Anak-anak saya sudah besar-besar semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesan hari ini kepada kita, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Lihat itu burung, dia tidak pernah menabur. Orang kalau tidak pernah menabur pasti tidak bisa menuai. Apa yang dia mau tuai, tabur saja tidak pernah. Tetapi Tuhan bilang aku pelihara dia burung. Apalagi kamu. Ya. Itu kami punya burung doro. Teman saya dulu kirim, ayo Pak Herman, saya kirim kandang di sini, kandang doro. Saya kirim doro sekali semua. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu dia kirim doro itu begitu banyak. Mohon maaf, doro itu, bahasa Jawa itu telek itu apa itu? Kotorannya ya, kotorannya ciake. Aduh, rumahnya kotor setengah mati. Saya bilang, tangkap dia, jual itu benih. Ya, ditangkap. Sekarang masih tinggal 3 ekor, tidak bisa dapat. Anak saya bilang sama orang-orang, kalau kau bisa tangkap ini doro 1 ekor 100.000. Ya, kotor.
Tapi tidak kasih makan. Sama anak saya tidak dikasih makan supaya dia lapar. Tapi dia makan, dia hidup sampai sekarang. Burung itu. Apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia. Jadi kita tidak usah takut. Bahkan Tuhan katakan, coba kita melihat, dikatakan di sini, lah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, ayat 26, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup ini? Ya, siapa kita di antara yang kekhawatiran menambah sehasta saja dalam hidup ini? Saya khawatir karena saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dulu jadi Kristen halaman, ya, Kristen KTP. Jadi waktu mengalami persoalan masalah, malam tidak bisa tidur. Kalau malam sudah tidak bisa tidur, ambil apa? Bukan obat tidur, bir. Lanjut bir dengan rokok, tarik terus dan ngamuk terus. Itulah kita manusia Kristen KTP. Tapi kalau kita sudah hidup penuh dengan Roh Kudus, lain. Kita sudah datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesan, siapa di antara kita, ya, yang penuh kekhawatiran? Dengan kekhawatiran itu menambah sehasta saja. Saya khawatir, jujur. Saya khawatir dulu, gimana saya nanti? Masa depan saya ini. Kerjaan orang kalau sudah jatuh, ya, untuk bangkit lagi susah. Siapa yang mau percaya? Ada uang teman, tidak ada uang bukan teman, masih pun saudara. Ya, saudara, tidak punya uang bukan saudara. Kemarin ada teman saya satu, saya berkata kepada dia, saya bilang tentang adiknya. Bagaimana? Wah, itu anak kurang ajar dan lain-lain. Saya tanya kepada kakaknya, adikmu itu kenapa? Umur berapa? Umur 70. Saya bilang, sudahlah, itu adikmu sudah umur 70. Dia tidak juga jahat-jahat, tidak. Ya. Jangan karena dia tidak punya uang, kau mulai kata-kata sama dia. Coba kalau dia punya uang. Sampai pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau kita kaya, semua pada datang. Coba kalau kita miskin. Benar kan? Loh, pagi saya dah khotbah ini loh. Tiba-tiba saja diingatkan untuk menjadarkan kita. Coba kalau kita miskin. Mau orang datang? Dah mau. Kalau kita kaya, semua saudara saya, saudara saya, saudara saya. Ya. Ini anak saya rencana bulan ini mau menikah. Mau menikah. Ada keluarga saya datang dari New Zealand, dari mana. Orang kaya datang. Saudara saya, saudara saya, saudara saya. Ya, karena bunyi kata New Zealand. Saudara saya, dia bisa datang dari New Zealand, datang ke sini. Berarti dia orang kaya. Semua, laya datang. Tanpa unia, ayo datang saya. Coba kalau orang miskin, bikin pusing kepala ini orang. Datang lagi. Tetapi kalau kita sudah penuh Roh Kudus lain. Saya setiap hari memberikan makan anak yatim. Saya setiap hari memberikan makan orang di pinggir jalan. Saya setiap hari memberikan makan janda-janda yang di panti werda. Sudah 4 tahun. Kalau saya tidak berikan makan, saya susah. Kadang saya turun pagi-pagi, ada ibu-ibu tua. Pemulung sudah datang, Pak minta beras. Kalau saya tidak ada Roh Kudus, hidup saya tidak dirubah. Saya marah sama dia. Tapi saya tanya, gimana engkau mau minta apa lagi? Pak minta beras, oh ya. Habis itu apa lagi? Pak minta ini, oh ya kasih. Karena apa? Ada Roh Tuhan dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada kita Roh Tuhan dalam hidup kita, pasti kita punya hidup penuh dengan kasih. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu juga untuk saya.
Kita tidak perlu khawatir ya tentang makan, minum, pakai dan juga masa depan. Minta roh Tuhan yang ada sama kita, kita jaga baik-baik. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak perlu susah. Dia punya banyak cara untuk menolong kepada kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, apa yang tidak pernah kau pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan berikan kepada siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu. Sekali lagi, sebenarnya sore ini bukan saya yang khotbah. Tapi Tuhan bilang kau lakukan, kau sampaikan. Saya nurut, baik Tuhan. Saya datang kepada yang khotbah, mohon maaf ya. Ya, persis anak saya yang sampaikan, Nyo nanti papa yang khotbah sore. Tuhan suruh, saya harus nurut. Saya harus nurut, taat apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan yang datang pada sore hari ini gelisah, bingung, bagaimana ya besok. Ini hari Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, besok libur bersama. Bank masih tutup. Kalau bank masih tutup 4 hari. Kalau kita bekerja atau bisnis kita buka cek. Atau kita sudah waktunya janji orang untuk bayar. Bayar cicilan dan lain-lain. Ini hari pasti bingung, gelisah. Ya opo iki? Besok ini ya apa? Bingung kan? Ya. Saya juga dulu waktu saya dalam keadaan ekonomi sedang goyang, lagi susah malam saya duduk dengan istri saya. Maka itu untung istri saya ini menjadi penolong, bukan perongrong. Duduk sudah, dia mulai ambil agenda ini. Coba kau lihat, ini lebaran, libur sekian hari, buka cek berapa banyak. Buka tanggal hari Jumat, full satu buku. Lu satu helai itu penuh semua. Hari Sabtu yang harinya tidak buka cek pun buka. Orang kalau sudah mau goyang, sudah hancur, cek itu pasti buka terus. Ya, hari Minggu ada, hari Kajum Senin ada. Wah, coba kau total berapa banyak. Bingung lagi, mau minta pinjam siapa ya? Sini dah bisa buntu, sini dah bisa buntu, sini dah bisa buntu. Kalau sudah dah bisa dan lain-lain, ya datang saja sama Tuhan. Jangan kau andalkan itu manusia. Datang sama Tuhan. Pak, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya sampai hari ini saya berdiri di sini Bapak Ibu. Ya, Tuhan tolong. Kami berjemaat di sini. Mohon maaf, saya ini full time. Dari mana saya hidup? Jemaat kami begini. Persembahan dapat tadi persembahan saya sudah serahkan kepada yang ibu bagian kiri ini. Karena dia kerja selama 1 minggu untuk memberikan makan kepada orang-orang yang anak yatim dan lain-lain. Bu ini uangnya bu masih kurang saya tambah lagi. Dari mana? Hidup ini bagaimana? Tapi saya percaya. Ya kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan buka jalan, dibuka jalan dan buka jalan. Ada saja jalan keluar yang Tuhan bukakan. Pikir-pikir, lo kok ada ini. Pikir-pikir, lo kok ada ini. Pikir-pikir, lo kok ada ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh saksi sedikit. Anak saya ini tanggal 27 mau menikah. Ya, kami hamba Tuhan. Hidup dari Tuhan. Gimana? Rencananya habis nikah, selesai ya sudah kamu mau bertamasa silakan. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang ya di rumah saja. Tapi Tuhan izinkan. Besar hati. Oh, bikin saja. Tapi kita tidak cari orang-orang kaya yang datang. Tidak. Bikin saja. Ya, bikin saja dan mulai jalan. Orang kalau mau menikah siap restoran, mau menikah siap beli cincin emas, mau menikah siap ini, siap ini, siap ini. Semua siap ini kan pakai doku Bapak Ibu. Dokunya kita apa? Tuhan Yesus. Tapi
yang kita melihat, ya, dalam menghadapi ini semua, kita tenang. Kita tenang. Tenang saja. Rasanya tidak ada beban. Tenang saja. Karena Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Damai saja. Apalagi yang kita mau pusing, damai saja. Kalau sudah damai tidak ada beban kan jalan enak. Coba kalau gelisah terus malam tidak bisa tidur, ya opo iki besok, ya apa ini lusa, ya apa itu, gila. Tapi rancangan tenang saja, damai saja. Kalau sudah damai ya sudah. Mintian kan mintian, hotian kan hotian. Maksudnya apa? Hari ini lihat hari ini, besok Tuhan mau buat apa lagi? Nanti ada ayat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang datang, saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah apa. Tuhan hanya pesan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Tidak perlu takut. Seperti pada waktu itu Yohanes 14 ayat 1 kita melihat. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu mereka penuh dengan gelisah. Gelisah dan penuh ketakutan. Coba Yohanes 14, oke? Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lanjut yang kedua. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang mengikuti dia kan bingung. Tuhan sudah naik ke surga. Kita mau pegang siapa lagi? Tuhan bilang jangan kamu gelisah. Dah enak loh gelisah. Jangan kamu takut. Jangan, percayalah kepada aku Allah dan percayakan kepadaku, kata Tuhan. Karena Tuhan pergi ke atas ini menyediakan tempat bagi kita. Sudah selesai dia akan datang untuk menjemput kita. Jadi kita jangan gelisah. Kita jadi anak-anak Tuhan yang benar, yang rohaninya sudah tumbuh, itu pasti tidak gelisah. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengalami persoalan masalah, Bapak Ibu gelisah, berarti mohon maaf rohaninya belum bagus. Teman saya ada satu sekarang, dia ada mengalami stroke. Di sini penyumbatan di belakang. Dia bilang sama saya, Om udah tahu Om, saya tidak bisa tidur malam Om. Takut saya Om, padahal dia dokter. Spesialis, saya takut Om. Saya bilang ngapain kamu takut? Kau percaya sama Tuhan? Dia pergi ke gereja, bukan tidak pergi. Dia kalau sudah mau pergi gereja dia lapor sama saya. Om saya pergi gereja, sekarang saya pakai wig. Ya umur sudah 70 lebih, tapi pakai wig. Ya, saya punya wig ada 3 buah wig. Sekarang saya pakai wig. Sekarang saya pergi gereja saya pakai batik ini Om. Ini batik ini, baju ini, jas saya beli di luar negeri, di Belanda, di mana. Dia punya uang banyak. Rumahnya gedongan. Harga rumah saja 40 miliar. Tapi gelisah. Saya bilang untuk apa? Kamarnya begitu mewah. Orang bilang rumah bintang, hotel berbintang 5. Dia punya rumah bintang 7. Tapi dia gelisah. Dia bilang percuma Om. Saya peluk ini bantal yang bagus. Saya peluk, saya punya kamar di semua dilapisi dengan marmer dan lain-lain. Saya tidak bisa tidur, setiap hari saya pakai obat tidur. Saya bilang mohon maaf Om dokter, rohanimu tidak bagus. Kalau rohanimu bagus, geplak langsung, taruh kepala langsung tidur. Dah mau pusing, besok urusan besok. Malam ini beban pikiran kita sudah diangkat semua sama Tuhan. Ada yang tidak bisa tidur sekarang. Saya dulu kalau tidak bisa tidur bir, minum bir. Ada di sini yang masih suka minum bir, bertobat. Loh ini mohon maaf. Kalau saya sudah tidak bisa tidur, saya minum bir.
Habis minum bir saya tarik rokok. Kalau sudah begitu baru saya tidur. Tapi juga tidak bisa tidur. Blek kiri, blek kanan. Ada kalau masih ada di sini minum bir. Saya dulu minum bir, bertobat. Saya jujur ya, saya bongkar di atas mimbar sedikit. Saya kalau di Surabaya saya tidak minum bir. Dulu saya jago bir. Kalau sudah pergi ke nightclub, saya mulai duduk, kanpe. Sampai istri saya yang model lemah lembut macam begini tak mau kasih mabok sama saya. Coba bayangkan, itu gimana. Tapi dia untung. Saya pikir kalau waktu dia minum mabok fly, saya ajak sama dia turun disco, dia bisa lompat-lompat. Ya itu maksud saya. Tapi waktu saya kasih minum, mau. Tapi waktu disco ya dia turun saja disco. Dia goyang pelan-pelan. Yang keras sedikit. Dia bisa kasih mabok sama saya. Dia bisa, dia mau minum. Ya karena sudah kebiasaan minum. Ya waktu saya bertobat, saya sudah tidak mau lagi minum. Rokok saya sudah tidak mau lagi. Tapi Bapak Ibu kalau saya pergi ke luar kota, apalagi di Batu, enak. Malam yo mau tidur minum bir. Ya istri diam-diam saja. Dia tidak pernah marah. Dia berdoa saja. Ya sudah minum mau berangkat. Kalau lihat mau beli bir namanya pendeta kan malu. Dilihat lu pendeta beli bir. Minum bir kan malu. Repot jadi pendeta juga. Ya tapi enak. Ini menghalang dosa. Tapi di situ waktu saya beli bir, kadang beli dari Surabaya, saya suruh anak saya, kamu pesan bir. Ya sudah anak saya ikut saja. Ya daripada papa nanti sebentar marah dan lain-lain. Satu kali Tuhan tegur sama saya punya jantung duk dak. Saya minum. Tengah malam saya tidak bisa bangun. Sakit semua. Tuhan bilang, engkau mau saya ambil saat ini nyawamu atau masih mau minum bir? Kamu sudah jadi pendeta, kamu sudah jadi anak Tuhan, masih minum bir. Ya ampun saya Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bertobat. Saya tidak mau lagi. Tapi jangan saya bilang sudah bertobat, nanti saya pergi, istri saya bilang, loh katanya sudah khotbah di mimbar, kok coba lagi? Satu saja, jangan rame-rame. Nah, kalau macam begitu masih berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang supaya kita jadi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Jangan kamu takut, bagaimana masa depan saya? Saya sudah susah seperti begini, bagaimana mau bangkit lagi? Sudahlah, semua Tuhan izinkan terjadi. Ya, saya kalau tidak seperti ini dulu, kalau Tuhan tidak bangkrutkan saya tidak ada seperti ini. Sekarang hidup saya paling bahagia. Saya hidup paling sukacita. Paling bahagia hidup saya sekarang ini. Saya tidak pernah memikir, bagaimana. Yang penting ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya bisa menggembalakan dengan baik. Itu adalah satu kebanggaan bagi saya. Setiap hari saya bisa melayani Tuhan dengan memperhatikan, memberikan makan kepada orang-orang, anak yatim, ibu-ibu janda. Apalagi kalau hari Sabtu, orang-orang yang di pinggir jalan kita berikan. Wah, satu kebanggaan dalam hidup ini. Tapi Tuhan bilang, supaya Tuhan menolong kepada kita. Apa yang dia katakan di sini? Ayatnya yang 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kalau kita mau supaya hati kita tidak gelisah, hati kita tidak bingung, gentar, takut, cemas dan lain-lain, sudahlah. Ini Tuhan taruh di sini dulu. Jangan Tuhan taruh di sini dengan mulut, dengan perbuatan kita. Kita cari Tuhan, datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ibadah kita cari Dia. Di dalam pujian penyembahan, Tuhan bilang Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Kebenaran firman Tuhan kita dengar baik-baik dan kita lakukan. Saya iman ini. Sebab saya dapat ayat ini, Tuhan kasih mimpi sama saya.
Tuhan tahu saya punya persoalan. Anak saya mau menikah. Ya. Dan saya jalan dengan iman. Anak saya bilang, sudah papa, kita jalan dengan iman. Percaya. Percaya, jalan dengan iman. Ya sudah, jalan dengan iman saja. Tapi dengan catatan, ya, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena sumber itu dapat daripada Tuhan. Sumber itu bukan dapat daripada manusia. Kalau kita berharap sama manusia, kita kecewa Bapak Ibu. Kalau kita berharap sama Tuhan itu lain. Tuhan akan buat hari lepas ini, hari lepas ini, hari lepas ini, hari lepas ini. Sudah. Percaya saja. Secara manusia, kita manusia punya masalah. Kita manusia punya kebutuhan semua. Sudahlah kita serahkan, kita berbuat saja yang baik. Baru-baru saya tolong dengan seseorang. Ya, orang ini punya kesulitan, saya usaha, saya tolong. Ya saya tolong, ya, dan waktu itu sudah bisa tertolong secara manusia. Kan saya bisa ngomong, imbalan dong, saya sudah tolong kamu, ada imbalan. Tapi saya bilang tidak. Saya sudah tolong. Berarti saya sudah berbuat yang baik. Saya sudah mendahulukan Tuhan. Ya sudah. Habis saya tolong, ya sudah. Saya tolong. Tidak dapat dan lain-lain. Ya sudah, memang macam begitu. Ya sudah. Saya sudah berbuat untuk Tuhan. Sebab Tuhan bilang di dalam Kolose 23. Kolose 3 ayat 23. Coba kalian lihat. Kolose 3 ayat 23 dikatakan di sini. Ini ayat ini saya pegang baik-baik. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat. Ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah tolong orang, kita jangan berpikir kita buat untuk orang itu. Kita sudah tolong orang, kita buat untuk Tuhan. Ayatnya yang keempat, kita lihat 24. Dikatakan dari sini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamulah hambanya. Kita harus mengerti ini firman Tuhan. Kalau kita sudah tolong orang, jangan kita berharap lagi mana. Uang makelar saya. Mana uang yang saya tolong, orang yang saya tolong sama kamu. Ayo. Ya. Lah dikasih ya puji Tuhan. Kalau tidak dikasih, semua kita manusia punya kebutuhan. Semua punya kebutuhan. Kami punya jemaat, ada beberapa di sini. Dia adalah orang dari riwayat. Atau dari agen-agen untuk penjualan mobil ke rumah ke. Kalau mereka lakukan itu mereka dapat. Ya, mereka dapat. Tetapi kalau kita mau menolong orang yang susah, sama kita berbuat untuk Tuhan, kita tolong. Kita tolong. Ya. Nanti Tuhan yang upahkan kita. Tuhan yang siapkan untuk kita. Bagaimana iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang kalau kita mau supaya kekhawatiran tidak ada dalam hidup kita. Tapi damai sejahtera yang ada. Dahulukan Tuhan. Ya, bisakah kita ini dahulukan Tuhan? Kalau kita sudah dahulukan Tuhan, datang sama Tuhan, cari Tuhan seperti sore hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Ya, kebenaran ini kita dengar. Pada mula adalah firman, firman adalah Tuhan sendiri, kebenaran yang kita dengar, kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, ya sudah. Nanti kita lihat, Tuhan dikatakan di dalam sini, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya dalam 1 minggu ini, saya melihat, karena saya melakukan semua yang baik, saya melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan buat. Karena apa? Saya mendahulukan Tuhan. Apa yang menjadi perintahnya Tuhan?
tolong orang ini. Tapi jangan kau dipikirkan tolong manusia. Kau tolong, nanti Tuhan pakai. Saya melihat keajaiban demi keajaiban turun dalam hidup saya. Oh, Tuhan ini luar biasa. Yang tidak pernah saya pikir, tidak pernah saya dengar, itu Tuhan buat. Kepada siapa? Orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia tidak banyak menuntut. Ya sudahlah. Tapi coba kalau tidak mengasihi dia. Dia tuntut kan? Kalau orang yang tidak mengasihi, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maka itu Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini yang akhir kita melihat. Yang terakhir, ya, sebab 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, jangan kamu khawatir tentang hari besok. Ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini khawatir tentang besok. Tadi kan saya sudah berbicara pada waktu saya berbisnis. Saya sudah buka cek begitu banyak. Ya, dana belum ada. Hari libur 4 hari, cek itu berketumpuk semua. Jumlah angkanya besar sekali. Bingung. Ya, bingung. Apa dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tidak usah khawatir. Pak, bagaimana tidak khawatir, Pak? Kalau tidak ada dana, bukan cek kita ini tolak semua. Kalau dulu cek 1 lembar tolak, bayar 25.000. Kalau 10 lembar tolak, 250.000. Kalau sekarang ini berani tolak, langsung SP1. Tolak SP2, SP3, tutup rekening. Kalau dulu masih enak. Kalau sekarang tutup rekening, kalau sudah tutup rekening, kemanapun kita pergi habis, tidak bisa. Sudah cacat namanya kita. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan khawatir hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Besok punya masalah sendiri. Ya. Besok punya kesusahan sendiri. Besok ada masalah lagi. Tapi kalau kadang kita bingung bagaimana besok ya, kita tidak tahu. Besok tiba-tiba Tuhan bisa ketemu. Orang kaya dan miskin diketemukan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa berbicara ini dan lain-lain. Kita tidak tahu besok Tuhan mau bawa apa. Maka itu sekarang yang paling penting kita dahulukan Tuhan dulu. Tadi saya punya jemaat ada satu, saya bilang sudahlah. Tidak usah pergi ke sana, sudahlah, dahulukan Tuhan dulu. Om tidak bisa gini, ya sudah. Kamu tidak mau, saya tidak paksa. Karena Tuhan berbicara melalui Petrus, gembalakanlah domba-dombamu yang ada padamu, jangan kamu paksa. Ya sudah, saya tidak paksa. Tetapi saya hanya ngomong, sudahlah, nomor satukan Tuhan dulu. Kita lihat ya cerita tentang orang lumpuh. Markus 2. Dia mendahulukan Tuhan. Ya, luar biasa orang lumpuh ini. Markus 2. Markus 2. Markus 2 ayat pertama. Perikop di sini orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh ini bisa menceritakan lumpuh ekonomi, lumpuh jasmani, lumpuh pikiran, semua lumpuh. Di dalam satu cerita, satu saat Tuhan Yesus datang. Pada waktu itu kalau tidak salah di Kapernaum. Tuhan Yesus mengadakan KKR di rumah Tuhan.
Dan pada waktu semua orang kalau tahu Tuhan Yesus mengadakan KKR itu, yang datang itu banyak sekali. Sampai pintunya itu sudah tidak bisa tutup lagi. Manusia orang bilang berjubel. Ya, begitu banyak. Datanglah orang lumpuh ini. Pasti orang lumpuh ini kan maksa kepada yang menggotong dia. Ayo bawa saya ke sana, bawa saya ke sana, bawa saya ke sana. Tapi yang dikatakan orang yang gotong dia, tidak bisa, ini pintu sudah tutup. Orang begitu banyak, bagaimana kita masuk? Tetapi karena iman daripada orang lumpuh itu, dia bilang naik di atas. Ayo kamu naik. Bongkar itu atap. Ini kan cerita firman Tuhan. Bongkar itu atap. Ini menceritakan iman yang begitu luar biasa. Bongkar itu atap. Waktu bongkar, orang lumpuh itu diturunkan. Tuhan Yesus seperti khotbah seperti saat ini, anggap saja saya Tuhan Yesus. Saya melihat, kok luar biasa orang ini imannya. Tuhan yang bilang, dosamu sudah diampuni. Kalau dosanya sudah ampuni kan pasti sembuh. Benar kan? Dosamu sudah diampuni. Jadi kadang kita itu jadi lumpuh itu karena dosa juga. Tadi saya katakan lumpuh rohani. Karena apa bisa lumpuh rohani? Karena dosa. Lumpuh badan. Karena apa? Karena dosa. Kami punya jemaat, ada satu. Ya, dia tadi pagi datang. Dia barusan kena serangan. Ya, stroke. Karena apa? Masa sudah sakit gula, minum itu es cau itu satu hari 3-4 botol, manis-manis diminum terus. Sudah gula tinggi, minum terus. Ya, serang sudah. Tadi jalan sudah mulai gini. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Ya, ibu ini dia leader di gereja yang tukang masak segalanya semua. Bagaimana? Karena apa? Itu juga dosa. Tahu sudah sakit gula, tetapi minum seperti itu. Ada orang juga lumpuh, karena apa? Berzina. Tahu orang punya suami, dia ambil sama dia. Tahu ini sudah punya istri, dia ambil berzina. Itu juga bisa diizinkan sampai lumpuh. Ya, lumpuh rohani, lumpuh jasmani, lumpuh ekonomi. Sekarang ini banyak sekali orang yang lumpuh ekonomi. Ya. Jadi kalau sudah sampai jatuh, itu kita pikirkan. Saya dulu sekolah. Saya punya sekolah di Garden Palace itu, di bawah itu ada gereja besar. Saya sekolah situ 8 tahun. Saya punya guru ngajarkan. Kita senantiasa menghadapi masalah, kita harus periksa diri. Kenapa bisa begini? Jangan salahkan Tuhan, salahkan siapa? Periksa diri dulu. Kita harus periksa diri dulu. Kenapa? Ya, kalau ada dosa, segera bertobat. Kalau tidak ada dosa, ya sudah ucap syukur. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, dulu Bapak cerita 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu Bapak pernah mengalami. Ada dosa apa? Saya dosa sombong, dosa berzina, dosa apa? Semua saya dosa. Kadang manusia itu, kalau sudah pegang uang ada 3T. Takhta harta wanita. Ya, ini. Sudah pegang uang, harta banyak kan? Ya, kalau sudah harta banyak kan taktanya mulai naik. Sudah taktanya baik, mulai wanita. Ya, saya jalankan semua, diturunkan sama Tuhan, plak. Miskin. Miskin Bapak Ibu. Waduh, jangan sampai miskin. Tapi tidak apa-apalah. Saya pikir ini satu pelajaran untuk saya. Ya, saya susah seperti itu. Itu adalah satu pelajaran untuk saya. Miskin. Kenapa? Karena dosa. Orang ini, dia lumpuh. Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, pasti Tuhan kasih sembuh. Dia punya iman. Dia datang sama Tuhan. Penuh, tapi tidak peduli. Bongkar atap, urusan kemudian. Tidak mungkin Tuhan hukum sama saya. Tuhan itu penuh kasih. Bongkar. Dia bongkar itu atap, diturunkan orang yang lumpuh itu. Dosamu sudah disembuhkan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Tuhan pesankan kepada kita agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau menghadapi masalah, Tuhan bilang hari ini punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada kesusahan lagi. Ya, Tuhan sudah ngomong dan kita harus tahu. Tidak ada orang yang aman-aman saja. Semua punya masalah. Mungkin ekonominya aman, anaknya tidak aman. Mungkin anaknya ekonomi bagus, kesehatannya tidak aman. Semua banyak manusia. Kalau manusia mau aman, masuklah 1 kali 2 di bawah, selesai aman. Cuma kita harus berhadapan dengan di atas. Apa yang engkau perbuat, kau akan pertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Cingtian ya cingtian, mintian ya mintian. Artinya apa? Ini hari ya ini hari kita jalankan. Ucap syukurlah. Baik dan tidak baik kita ucap syukur. Hari ini baik ucap syukur. Hari ini baik ucap syukur. Tidak baik juga ucap syukur. Karena Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dan tidak baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dan tidak baik. Baik kita ucap syukur. Bisa enggak? Banyak orang bisa mengucap syukur kalau baik. Kalau tidak baik, yang ada menggerutu. Tapi Tuhan ajarkan baik dan tidak baik kita ucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, inilah firman Tuhan yang Tuhan sudah pesankan kepada saya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai, ya. Burung saja di udara yang tidak menabur, pasti dia tidak menuai. Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya, sudah kita percaya sama Tuhan. Tetapi yang paling penting, dahulukan Tuhan. Saya pada waktu itu, saya dengan istri bergandengan tangan dan anak-anak. Dahulukan Tuhan. Apapun kami dahulukan Tuhan. Dan sampai hari ini kami hidup. Waduh, hidup seperti surga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Uang tidak banyak, uang cukup hari ini untuk makan, besok ada kesusahan lagi. Tetapi tiap hari hidup kita ini kayak surga. Hidup ini kayak surga. Tapi kalau dulu Bapak Ibu dikejar sini, dikejar sana, dikejar sini. Setiap hari kayak orang mabok. Saya rasa sekian, mari saya minta pemusik. Sehingga kita selesaikan sudah. Tuhan pesan kita yang datang pada malam hari ini. Jangan kita khawatir ya. Tentang ke depan hidup ini. Ya, kita berusaha. Yang penting kita sudah jalan benar. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan buat. Karena akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga. Ya, Tuhan adalah jalan keluar. Ya, saya rasa sekian. Bapak Ibu, mari kita aminkan dengan satu pujian. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku, kaulah Raja. Ya, kita punya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, kaulah Raja. Haleluya. Oh, terima kasih. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga.
Katakan kami